Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi memberikan tanggapannya terkait pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang digunakan KPK untuk menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Roni mengungkapkan, PDIP menilai penggunaan pasal obstruction of justice pada Hasto ini hanyalah formalitas teknik hukum yang dilakukan KPK. Karena PDIP menilai ada alasan di balik status tersangka Hasto, yakni dugaan adanya motif politik di balik penetapan Hasto sebagai tersangka KPK. Lebih lanjut Roni menjelaskan, adanya dugaan motif politik ini karena selama ini Hasto sebagai Sekjen PDIP selalu tegas dalam menyatakan sikap politik partai. Hasto juga selalu menentang upaya-upaya yang melanggar demokrasi dan konstitusi. Termasuk juga menentang adanya cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Kata KPK soal kemungkinan Hasto Kristianto punya andil dalam kaburnya Harun Masiku. KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka pada Senin, 23 Desember 2024. Penetapan tersangka terhadap Hasto ini dilakukan KPK karena Sekjen PDIP itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni dengan sengaja mencegah atau merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Diketahui kasus Harun Masiku sendiri terkait dengan korupsi penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024. Setelah Hasto menjadi tersangka, publik pun bertanya-tanya apakah Hasto memiliki andil dalam hilangnya Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron KPK. Saat menanggapi hal tersebut, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut KPK masih mencoba mendalaminya. Hal itu juga telah menjadi materi penyidikan dalam kasus Hasto Kristianto ini. KPK juga akan mendalami lebih lanjut apakah Hasto punya andil lain terkait lolosnya Harun Masiku saat KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, pada 8 Januari 2020 lalu. Asep menuturkan penetapan tersangka pada Hasto ini didasari pada 2 surat perintah penyidikan, Sprindik. Pertama, Hasto ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin, Dik 153 Dik 000112/2024 tanggal 23 Desember 2024. Kedua, Hasto dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin, Dik 152 Dik 000112/2024 tanggal 23 Desember 2024. Dari 2 sprindik itulah publik bisa melihat apa saja yang akan didalami KPK pada Hasto nantinya. Yang jelas masalah suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku akan jadi materi penyidikan dalam kasus Hasto ini.